jangan sembarangan. Ngerain gitu. Assalamualaikum Mas Eko. Ada apa? Belakang ada yang tuan rumah udah. Oh iya. Aisyah, waduh. Kemana nih? Ker. Lihatnya kemana kita? Bu, assalamualaikum Bu. Kok sendiri tumben? Tumben sendiri ya? Oh, kalau ada yang culik gimana Bu? Kalau ada yang culik? Ikut. Dua dia juga. Dua dia? Iya sayang tuh. Yes. Yang punya wilayah Malakasari ini. Allahu Akbar. Semoga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak kayak ketua, kene Bapak kayak ketua. Alhamdulillah. Bu, waalaikumsalam Bu. Mas Yono, yang paling jauh nih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malakasari ada yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman SMM. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Picung Sukris. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Taufik Hasan. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustaz Ahid Wahidin. Yang kami hormati Ketua LMK Sekelurahan Malakasari. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah DKM se-Malakasari, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tiada kata pantas yang kita ucapkan selain puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim sekaligus saling bermuhajat atau saling bertemu dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu
menuntut ilmu, yaitu tentunya kajian subuh klinik yang diselenggarakan oleh Forum Vokasi Masjid dan Mushola se-Malakasari. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kitabnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa masih istiqomah di ajaran beliau, yaitu al-Islam. Amin amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kami mohon untuk mengisi saf yang paling terdepan, Pak, karena alhamdulillah jamaah memberikan kesempatan kepada jamaah yang baru hadir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Al-Kalam Ilahi atau Tausiah Rabbani yang akan dibacakan oleh adik kita Ananda Azam Zain Abraham Rashid. Kepada Ananda Azam Zain Abraham Rashid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alla tattakhiduna min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Ahid Wahid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita, Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Shalih Ramadan SH. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat kita dengan keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul bersama-sama kita
Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Ahmad Sulaiman SE. Yang kami hormati Ketua DPI Cabang Durensawit Bapak Dr. Sadi Hasan, yang kemudian beliau terus hadir pada acara di Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati para Ketua DKM se-Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati para Ketua RT, Ketua LMK, Ketua RW se-Kelurahan Malakasari. Khusus guru kami Bapak Ustaz Dr. Haji Aiman Ampun Saiman yang kami hormati para jamaah Forkomas Kelurahan Malakasari, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para Ketua DKM Kelurahan Malakasari. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin yang berada di lingkungan Al-Qasofiyah. Mudah-mudahan langkah kita dari masing-masing masjid dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umat yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul hizbah dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia khususnya di Masjid Al-Muhajirin yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kepengurusan. 29 Desember akan diadakan perbelanjaan pengurus masjid dan pengurus yayasan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tadinya awal akan dilaksanakan perbelanjaan yaitu pada tanggal 15 kemarin, kebetulan Masjid Al-Muhajirin yaitu berdiri pada tanggal 14-15 Desember 1987. Penyampaian penerimaan maupun alat kadarnya berkonsumsi yang telah berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon maaf dan berganti maaf yang sebesar-besarnya. Forkomas yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Ahmad Sulaiman SE. Pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Profesor Dr. Mendapatkan terus mengisi di Forkomas dalam rangka Indonesia bisa menambah ilmu tentang masalah hukum Indonesia. Nah, beliau dulu dari Forkomas dengan Pak Kapitra Forkomas
Cuma pada Jemuran sana pakai Ramadan ini adalah sebagai masa IDHR. Sekarang masih PBB barangkali dia Ustaz ya. Nah, mendorong performas terus melakukan yang masalahnya waktu atau benar-benar juga terus bekerjasama dengan Pak Lurah sampai dengan saat dukung oleh para DKM bekerja sama dengan Umarok dan RT, RW, LMK dan perangkat lainnya Kompas bisa maju. Sekali lagi saya kasih tahu, ngajak satu orang itu adalah satu kamera di itu satu kamera itu sama dengan mobil Autis, mudah-mudahan ini sebagai investasi daripada Bapak. Siapa yang kami hormati, karena baik, ibu-ibu juga yang telah merupakan suatu tulang punggung daripada Korpomas. Ibu ada di sebelah sana, itu adalah ibu Rabia, ibu Muslimah Korpomas Tarjaya. Ibu, siapa? Demikian puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah subhanahu wa taala berada di Parlemen Islam dan masih bisa dengan tingkat ini dan kita mengamalkan mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan suatu syafaatnya dari Rasulullah SAW, juga mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran yang dibagikan tadi, dan kita serta sekali lagi teman-teman yang soleh dan soleha yang hari ini kumpul di Korpomas di Masjid Al-Kamil ini, insya Allah kita dipertemukan di daun yang Korpomas tetap jaya. Allahu Akbar. Di acara yang keempat yaitu acara inti kita, yaitu ceramah sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMA. Sebelumnya kami tema melawan hegemonis demi Baitul Maqdis. Baik, sebelum itu kita ikut misalnya Haybar ya Yahud, Jaish Muhammad Saufa Yahud. Haybar ya Yahud, Jaish Muhammad Saufa Yahud. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Yang saya muliakan, kita hormati bersama guru saya, Mudarrah Ustaz Dr. Akib Saiman SMA. Beliau adalah saya tidak apa itu yang saya hormati seluruh Dewan Perwakilan Masjid ini beserta organisasi dan ketua para dan lain-lainnya, wabil khusus para hadirin hadirat ya Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana yang penuh dengan suasana kebatinan kita guna menyikapi perkembangan geopolitik di Timur, khususnya Baitul Maqdis. Saya sebagai dosen
penulis, peneliti. Saya merasa terpanggil untuk menyampaikan hal ini di berbagai kesempatan. Lebih banyak memang dalam tulisan yang sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 20 artikel, dan kalau dijumlahkan dalam bentuk buku dalam ukuran standar kurang lebih 3 halaman. Insya Allah doakan dalam kesempatan yang tepat, kesempatan itu saya akan launching bukunya untuk dibagikan kepada pihak-pihak tertentu, walaupun ada yang dijual sebagai subsidi, tapi saya berniat akan membentuknya dengan soft copy. Jadi para jamaah siapa saja bisa membaca itu dengan soft copy saja. Namun demikian, karena saya diundang oleh Pak Eman selaku kelompok Humas yang juga kita hormati, dengan Pak Yaudan selaku sekretaris, untuk mengisi acara ini. Saya akan menyampaikan dengan semaksimal mungkin terkait dengan apa dan bagaimana Zionis itu dan bagaimana tantangan peluangnya terhadap diplomasi baik. Saya sengaja menggunakan judul tema ini, melawan hegemoni Zionis demi diplomasi. Kalau kita bicara Zionis, ini Zionis adalah suatu ideologi politik oleh orang-orang, sekelompok orang yang sangat kecil militan tapi dengan sumber daya militer kuat. Zionis ini dialah yang menjadikan negara Israel yang sebenarnya, hati-hati kalau kita bicara Israel, Zionis yang ada di Israel yang menjadi penguasa itu tidak mewakili Bani Israel sebagaimana dimaksudkan sebagai keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tidak, bukan. Jadi dia bukanlah Yahudi dalam pengertian keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Khusus Yahudi yang imigrasi dari Eropa Timur pasca Perang Dunia II masuk Israel. Itu bukan mewakili Yahudi dalam pengertian keturunan Nabi Yakub. Nanti akan dijelaskan. Tapi kalau kita bicara Zionis, ini ada suatu paham. Zionis itu menunjuk kepada satu tempat, bukit atau batu Zionis, sehingga ada nanti istilah Freemason, tukar batu bebas. Bukit Zion itu memang menunjuk kepada etnis Yahudi pada saat itu. Sehingga penamaan Zionisme adalah aliran pemikiran dalam rangka membentuk satu negara Israel untuk kepentingan geopolitik. Geopolitik ini dalam pengertian penguasaan ruang dan Israel yang demikian banyak kajiannya. Jadi saya sudah katakan tadi, Zionis yang menguasai Israel, yang merampas tanah Palestina itu adalah Yahudi Ashkenazi, keturunan dari bangsa Khazar. Yahudi Ashkenazi ini lawan daripada Yahudi Sephardi atau Ashkenazi. Yang benar-benar keturunan Nabi Yakub itu Sephardi. Jumlahnya, populisasinya dikit. Dialah yang masih menjalankan ritual dalam pengertian ajaran menurut tahunan. Walaupun sekarang ini yang dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Kalau ada kita tidak tahu. Tapi yang berkembang bukan tahunan. Dia melakukan suatu rekayasa, memasukkan kitab Taurat yang disebut kitab Talmud. Talmud itu karangan daripada orang-orang Yahudi yang kemudian diturunkan dalam Ashkenazi, sehingga ajaran-ajarannya itu sangat jauh berbeda dengan pemahaman Islam. Jadi berdirinya negara Israel itu dimaksudkan pada akhirnya nanti untuk mewujudkan tata dunia baru yang dikenal dengan istilah The New World Order. Istilah ini hampir sering kita kenal
dalam mata uang $1 Amerika ada istilah disebutkan novus ordo seclorum. Ini bahaya. Novus ordo seclorum itu penguasaan dunia oleh satu pihak, tiada lain adalah Yahudi. Kalau Bapak dan Ibu nanti di rumah bisa di Google apa dan bagaimana bentuk satu dolar itu, isinya apa, rahasianya itu akan kita buka. Dan itu terkait dengan kepentingan politik Yahudi atau nanti dalam ini Yahudi Israel dari penguasaan itu, bagaimana dia kemudian merdeka dengan menjatuhkan khalifah akhir Islam Ottoman Turki, yaitu Sultan Hamid II, dengan penuh rekayasa Yahudi dinamah, dengan menginfiltrasikan kekuasaan oleh Kemal Atatürk sebagai agen yang disusukan oleh Yahudi, dan terkonfirmasi dia memang pendukung Yahudi. Karena dari keturunan Yahudi juga yang banyak berafiliasi dengan dia dalam rangka menjatuhkan Sultan Hamid II. Ketika Sultan Hamid II terjadilah Perang Dunia ke-1 sampai kedua, Turki bubar, kemudian kekuasaan pembagian daulah di bawah kekuasaan Osmania berdasarkan kejadian Schleswig Inggris dan Prancis, dan kemudian pada waktu deklarasi Balfour dikasihkan Inggris kepada Yahudi. Kita akan bicara nanti. Jadi kalau kita bicara Zionisme sama dengan bicara komunisme, sama bicara liberalisme, sekulerisme, itu adalah ajaran yang didasarkan dari pemikiran politik seseorang, yang didasarkan dari ajaran agama yang sesat menyesatkan. Itu sama kalau kita bicara Syiah Iran, dia tidak dapat kita lepaskan dari pemahaman agama yang sesat dan menyesatkan. Sama, tidak ada pengaruh transdental. Kemudian Zionisme ini, kalau kita pelajari sejarahnya, dia tidak ujung-ujung ada. Dia ini ada dan berkembang, dimulai, diprakarsai setelah Perang Salib, setelah kekalahan Perang Salib oleh Sultan Muhammad Ali mengalahkan Inggris. Itu ada yang kita kenal Kesatria Templar. Dari Kesatria Templar itu kemudian melahirkan Freemason. Kesatria Templar inilah yang menganut ajaran sesat dalam pemikiran Kristen. Dalam ajaran kesesatan itu, dia mengarang cerita bahwa Yesus Kristus itu punya anak namanya Magdalena dari hasil zina, sehingga oleh kalangan paus pada saat itu, petinggi Prancis, orang-orang Templar ini dipidana, hukum mati dibakar. Karena telah menghina Yesus Kristus berzina dengan pelaku namanya Magdalena punya anak. Itu bunuh dia bukan kita. Kemudian sisa-sisa dari pasukan Kesatria Templar ini pada akhirnya di bawah tanah mendirikan Freemasonry. Freemasonry itu tukang batu bebas, tapi sebenarnya itu bahasa hias, bahasa penglabuan lebih tepat. Freemason ini bukan tukang batu bebas, tapi pemikir bebas. Thinking itu istilah aja dibikin biar kita dibodohi. Jadi bukan tukang batu bebas, dia ini pemikir bebas yang mengedepankan akal daripada nas, sehingga ajaran Talmud, protokol of Zionis yang dibentuk oleh Zionis dalam hal ini sebelumnya oleh Freemason dari Illuminati, itulah yang melahirkan abad pencerahan. Itu yang kita kenal dengan revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis yang dibanggakan sebagai abad pencerahan itu sama dengan kata Illuminati yang disebut pencerah, sama dengan disebut pemikiran bebas. Dalam hal ini Freemason, tukang batu, bukan free thinking. Itulah yang menjatuhkan Khurafatin dalam ajarannya sampai kepada ajaran Osmani. Jadi prinsip-prinsip pemilihan, prinsip-prinsip sistem politik, sistem hukum yang dikembangkan oleh Presiden yang sampai kepada Sultan Hamid Ottoman Turki habis. Untuk menjatuhkan Turki dalam satu abad dibutuhkan 100 negara. Terakhirnya adalah mendirikan negara Yahudi di Israel. Nah sekarang kenapa demikian penting
pentingnya Baitul Maqdis Al-Muqaddasah ini sangat penting. Dia adalah tanah yang diberkahi, bumi yang diberkahi. Menurut yang mulia Profesor Dr. Ahmad Abdul Fattah El-Awasi dalam bukunya Rahman Al-Baqiyah Baitul Maqdis, dia yang menemukan teori geopolitik yang selama ini kita dibohongi oleh teori Frederick Rezel, Canadian, sampai Kosovo itu digunakan oleh teori geopolitik oleh Hitler untuk menguasai Asia Tengah, karena Asia itu dianggap sebagai jantung dunia. Siapa yang menguasai Asia Tengah, jantung dunia, maka akan menguasai World Western. Apa itu Western? Timur Tengah. Padahal dalam buku ini disebutkan oleh Prof. Abdul Fattah, siapa yang menguasai Baitul Maqdis Abdul Muqaddasah ini, maka dia akan menguasai Mesir, Sam, terutama Suriah. Siapa yang dapat mengontrol Mesir, Sam, maka akan dapat mengontrol Mekah. Siapa yang akan dapat mengontrol Mekah, maka dia akan menguasai dunia dalam hal Ordus. Nah sekarang kita lihat, maaf saya berbicara, jatuhnya Sultan Abdul Hamid Turki karena Theodor Herz pada hari itu tokoh Yahudi pertama yang demikian kuat pemikirannya, tidak mampu merayu. Begitu pun Bengkulu Barat tidak mampu merayu, mengiming-imingkan janji kepada Sultan Abdul Hamid. Kemudian dibentuklah dalam hal ini pemuda-pemuda yang terkait dengan pemikiran-pemikiran pencerahan, revolusi Prancis, demokrasi, kebebasan dan lain-lain, untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid, untuk tidak menerapkan syariat Islam, untuk menerapkan demokrasi bebas, pemikiran bebas. Kalau begitu ceritanya, berarti memang benar Islam itu hancur, Islam itu jatuh. Bukan lepas dari ikatan sholat, hukumnya dilepaskan, menjatuhkan kemajuan Islam. Hukum Islam itu harus dilepaskan. Dengan hukum Islam maka yang lain pas. Dialah Theodor Herz pada tahun 1897 menyelenggarakan konferensi internasional di Basel, Swiss, dalam rangka menghimpun kekuatan untuk mendirikan negara Yahudi Askenazi di Israel. Dia orang. Kemudian karena Sultan Abdul Hamid jatuh, terjadi perang dunia pertama. Penerusnya ikut terlibat perang dunia pertama. Kekalahan bagi Ottoman. Wilayah kekuasaan Ottoman salah satunya Palestina dibagi kekuasaan antara Prancis dengan Inggris sesuai dengan namanya. Sykes itu menunjuk diplomat Prancis, Speaker itu Inggris. Dari itu timbul Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ada tokoh namanya Weizmann. Weizmann ini kemudian membuat suatu proxys untuk bahan peledak konflik yang memenangkan pihak Inggris dan Amerika melawan Jerman. Dengan karena itu dari bukuan Rothschild diberikanlah bagi Zionis Internasional untuk mendirikan negara Yahudi di Israel yang kita kenal dengan Deklarasi Balfour. Kemudian terjadilah migrasi. Demikian banyak migrasi datang di Israel dari Eropa Timur, dari Polandia, dari Jerman, dari Rusia. Kenapa mereka migrasi datang ke tempat yang bukan tanah mereka? Kaum Israel, tanah yang dijanjikan sebagai bangsa pilihan yang harus memasuki Israel, itu adalah rekayasa mereka, propaganda mereka untuk mendirikan negara Israel. Sebab sepatutnya mereka udah nyaman karena dia diaspora, udah nyaman di Eropa Timur. Tapi karena dibentuk dengan ketakutan oleh Holocaust, pembantaian, mereka mau tidak mau. Jumlah total semenjak negara Zionis ini berdiri kurang lebih kalau sekarang ini sama dengan jumlah warga di kecamatan
negara. Hanya 600.000 kurang itu pendidikan negara Zionis. Ketika dideklarasikan ini negara, Amerika Serikat 11 menit menyatakan sebagai negara pertama yang mati. 11 menit. Berbanding terbalik dengan Palestina. Pertanyaannya, Baitul Maqdis lingkaran pertama, Mesir Sam lingkaran kedua, Mekah lingkaran kedua. Dari mana Profewasi ini mengetahui? Ternyata ini dari surah At-Tin. Watini wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Watin wa zaitun. Disebut watin. Itu Baitul Maqdis. Wa zaitun itu Mesir, Sam. Wa turisin Gunung Sinai. Gunung Sinai Mesir. Baladil Mekah. Jadi rupanya watin wa zaitun waktu di sini bahasa Bali itu menunjuk juga tempat. Saya ulang lagi. Watin Baitul Maqdis, wazaitun Sam, waktu di sini Sinai Mesir. Bahasa Bali. Silakan. Ini dicari, dibaca. Inilah geopolitik Islam sebagai teori yang disebutkan teori lingkaran barakah. Theories of the circle of the barakah and geopolitik. Inilah geopolitik Islam yang tidak kita pelajari sampai sekarang. Yang kita dibohongi dengan teori geopolitik lebih strong dari barat. Sebenarnya ini. Makanya mereka berambisi untuk menguasai Palestina. Kenapa? Karena ini sudah ada dari zaman Perang Salib. Kesaktian Temper termuat dalam protokol Zionis dan dijalankan oleh Freemason, diteruskan oleh Illuminati, diteruskan oleh Adam Weishaupt, diteruskan oleh Theodor Herz, diteruskan oleh Weizmann sampai dengan setan Yahudi. Dan itu terkait dengan siapa yang menguasai geopolitik Timur Tengah. Dalam hal mengontrol Timur Tengah, ini tidak lepas dari poros Tel, Don. Apa yang bisa Don? Tel Aviv, London, Washington. 3 pihak. Nah, sekarang kita coba penjelasan. Inilah dimensi awal teroris. Kesertaan cikal bakal kesertaan Freemason. Nah ini Baphomet di dalam sesat. Baphomet karena dia lihat pasukan Islam itu demikian tangguh kuat. Sebenarnya ini ingin mendiskripsikan Nabi kita dari Muhammad, dari nama Muhammad. Baphomet ini lambangnya. Lambangnya kepala kambing. Ada orang ini meledek kita, tapi dia mengakui kehebatan kita, tapi dia mendiskreditkan Baphomet. Nah ini Freemason, lambang segitiga, jangka lambang begini, di sini. Ini skor ke-12. Ini yang perlu kita tahu karena sekarang sudah banyak di Instagram yang menggunakan simbol-simbol ini. Di tulisan saya silakan baca banyak, pokoknya tentang Zionis. Nah sekarang kita ingin tahu siapa itu Zionis, apa itu Zionis, apakah terkaitannya dengan para tokoh dari zaman dulu sampai sekarang. Nah sekarang ini adalah Darwin. Apa teorinya Darwin? Evolusi. Teori original of species. Kita ini manusia ini adalah dari sel yang membelah diri. Adanya ada, tidak ada pengaruh Tuhan, tidak ada pengaruh Allah. Sel yang membelah diri karena berevolusi, maka sel-sel ini kemudian lahirlah
binatang. Dari mana saya itu? Dari ikan. Kemudian jadilah binatang, jadi keras dari lain-lain. Satu sama lain karena sifat binatang yang kuat melawan mengalahkan yang lemah dan menguasai teritorial. Itu teori biadab. Siapa yang mempelajari Darwin? Bagi saya jelaskan mereka menegasi ada dengan sendirinya manusia itu dengan saya memulai. Sehingga kita itu manusia itu dalam satu dunia negara antar negara, siapa yang kuat dibenarkan merampas negara termasuk menguasai level korban hidup, karena itu adalah konsekuensi dari teori alamnya. Siapa Darwin? Erasmus Darwin, dia punya kakek. Siapa Erasmus Darwin? Erasmus Darwin adalah tokoh Yahudi Ashkenazi Masonik, pemikir kuat Yahudi. Itu pemikiran evolusi bukan dari kakeknya Erasmus Darwin. Yang ngomongkan ini banyak sahabatnya alhamdulillah ya. Ini Erasmus Darwin kakeknya. Jadi sebenarnya dia aktornya. Ini siapa? Amsel Rothschild, Rothschild pertama. Amsel Rothschild. Dialah yang mengundang para tokoh Yahudi Ashkenazi di Eropa Timur untuk membentuk Illuminati sebagai kelanjutan Freemason. Siapa yang diundang? Yang diundang salah satunya adalah Adam Weishaupt. Kapan diundang? Pada tanggal 1 Mei 1776. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyelesaikan 1 Mei? Guru. Itu 1 Mei 1776 terdapat pengumpulan orang-orang yang diundang dengan dirinya sebanyak 13. Dengan ini ada 13. Bagi mereka, ke kita dibilang akasia. Sesungguhnya bagi mereka itu lelaki dan perempuan. Nah, kita tidak percaya akal, tapi nanti kita lihat apa pengaruhnya dari 13 itu. Nah, ada Weishaupt, inilah pendiri Illuminati yang kemudian mengembangkan dengan kekuatan bisnis usahanya Rothschild, dan sampai sekarang keluarga Rothschild masih eksis, mengendalikan dunia ini, mengendalikan negara dalam hal keuangan. Wall Street, IMF, World Bank, WTO, Bank Internasional, apa segala macam, BI kita termasuk kita di bawah kekuasaan mereka dalam hal keuangan. Berapa kekayaannya sekarang menurut data penelitian itu kurang lebih 10 triliun dolar. Berapa? 10 triliun dolar. Maksudnya apa? Itu baru harta buat belum aset. Dengan keuangan itulah dia bekerja sama dengan berbagai pihak dan ada middlebrow yang menguasai berbagai produk. Produk itu, penguasaan jalur itu, ekonomi, perdagangan internasional yang menguasai, yang memiliki dia harus. Oleh karenanya menjadi wajar dan pantas ketika MUI mengharapkan untuk kita mengkonsumsi produk Yahudi. Tapi bagi saya tidak cukup. Indonesia dalam hal ini Majelis Indonesia Buddha juga harus mengharapkan kerjasama dengan organisasi yang pro-Islam. Nanti saya tunjukkan sangat banyak organisasi Israel, American Jewish Committee. Kalau kita lihat situsnya, We Stand With Israel. Belum lagi organisasi-organisasinya yang kemarin itu pernah juga mau kerjasama di sini. Ada lagi AIPAC, American Israel Publication, dan sekian banyak organisasi yang bercokol di Amerika. Nah, kemudian ini adalah Adam Weishaupt. Nah, ini dia Ring Mahmud. Ini bapaknya komunis. Bapaknya komunis. Karl Marx. Dia bapak komunis, bahwa di sini tidak ada
taruh agama. Agama itu tidak berlaku. Yang dikedepankan adalah pemikiran, logika. Dan oleh karenanya dia juga terpengaruh oleh pemikiran Darwin. Dia tidak sendiri dengan Engel. Ternyata aktor intelektual di balik Engel dan Darwin itu adalah Moses Hess yang memperkenalkan teori sosial. Dalam hal ini terkait dengan emansipasi komunisme. Bukan dia, Moses Hess, gurunya. Siapa Moses Hess? Ternyata Yahudi. Stalin Yahudi. Lenin ikut-ikutan. Ini siapa? Kita lagi. Dari kemudian ini, dia menjadi seorang yang demikian otoriter, fasis, terpengaruh oleh pemikiran Yahudi. Kenapa Yahudi demikian dia memiliki yang sifatnya rasis? Karena di luar Yahudi, kita ini bangsa di luar Yahudi itu disebut ghaib, hewan. Bukan manusia. Kalau manusia kita derajatnya rendah. Goyim itu bukan hanya bodoh, tapi hewan harus diperlakukan seperti hewan. Oleh karena itu harus dimusnahkan. Itulah yang berlaku genocide, Holocaust yang di Palestina. Maksudnya untuk membumi hanguskan bukan negara yang akan timbul, bukan Hamas, tapi juga masyarakat ini harus dihabiskan. Kalau dihabiskan, tanahnya akan dikuasai sebagaimana dia dulu masuk secara perlahan-lahan menguasai, mengintegrasi, melakukan teror sebelum berdirinya negara Israel. Apalagi sekarang IDF, pasukan militer itu Haganah dari zaman dulu dah kan, yang menteror masyarakat warga Palestina sebelum dia dimerdekakan, udah dibentuk Haganah cikal bakal IDF. Nah sekarang ini si kumis apa ini? Hitler siapa? Hitler. Bapaknya, binnya dia Alois kawin sama Yahudi. Alois siapa? Alois anaknya Nathan Meyer Rothschild, hasil perzinahan terselubung dengan pembantu. Berarti Alois anak haram kalau tidak. Bapaknya dia Alois dilahirkan dari hasil perselingkuhan gelap antara Nathan Meyer Rothschild dengan pembantu. Menurut tradisi mereka, Rothschild tidak boleh kawin selain di antara mereka, dan itu berlaku sampai sekarang. Kawin ponakan sama ponakan ibu. Kalau nggak ada juga, paman bisa kawinin ponakan. Kalau tidak juga, bisa sebaliknya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Agar hartanya tidak keluar. Paman ngawinin ponakan, sah. Begitu pun sebaliknya. Tidak kemana-mana. Karena dia anak zina dari anak pembantu, tidak diakui si Alois. Tapi Hitler itu dibentuk oleh Rothschild, disekolahkan, didanai sehingga dia dijadikan sulit dan dia pemimpin nanti. Pertanyaannya, dia dekat dengan Yahudi, tapi dia membantah Yahudi. Ada apa? Ternyata juga Hitler ini terpengaruh oleh ajaran Darwin dalam rangka memperkuat bangsa Arya, ras Arya. Maka di luar bangsa Arya, terutama Yahudi, diperlakukan sebagai baik, harus ditumpaskan ajaran Darwin. Dan terkait dengan itu, ahli militer yang kemudian jadi ahli geopolitik di Jerman, Haushofer, itulah yang menyuruh dia. Haushofer juga ternyata berafiliasi dengan Yahudi, yang kemudian semuanya itu terangkum dalam buku Mein Kampf-nya Hitler untuk memperluas wilayah, merebut wilayah, karena menurut ajaran Yahudi memperluas wilayah, melakukan kolonisasi itu sah karena mereka adalah bukan bangsa yang disebutkan sebagai bangsa dalam pengertian Yahudi. Goyim harus ditumpas.
yang mengajari dia Yahudi, dia punya kakek Yahudi. Pas ini Theodor Herz, dialah yang merayu Sultan Hamid. Di lobi Sultan Hamid apa dijanjikan dibawakan uang yang tidak berseri. Sultan Hamid tidak berseri, tapi dijatuhkan oleh Kemal Atatürk oleh satu tim Yahudi bernama di Turki yang berafiliasi dengan Yahudi internasional, salah satunya di Inggris, dengan dukungan dia. Yang kemudian mendirikan konferensi internasional di bahasa Swiss yang menjadi dasar berdirinya negara Israel. Aku ciptakan negara Israel dari bahasa ini. Dia ngomong. Nah ini Sam Weizmann. Dialah yang berjasa bagi Inggris karena dia menciptakan produk publik pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga Inggris mendeklarasikan kemerdekaan tanah bagi Yahudi yang dikenal dengan deklarasi Balfour. Itu surat aja, surat dari Menlu Luar Negeri Arthur Balfour kepada Rothschild menyerahkan tanah bagi Yahudi. Coba dipikir, seorang menteri luar negeri dipanggil Arthur Balfour menyerahkan surat kepada Rothschild agar Rothschild mensosialisasikan bagi seluruh warga Yahudi di Eropa Timur kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Karena tidak mau, dibikinlah propaganda anti Yahudi yang dikenal dengan istilah Holocaust. Dengan kejadian Holocaust bergelombanglah datang ke Palestina. Yang sebelumnya warga Palestina itu diteror sebelum mereka mendirikan negara. Nah kalau yang ini setan raja setan. Panjang kalau bicara ini, tapi yang kita ingin nggak panjang, dimatiin aja. Pertanyaannya, mengapa Amerika selalu mendukung Indonesia? Nah ini kembali ke duit ini bagi main-mainan. Itu biar ada dua, ada depan, ada belakang. Semua presiden Amerika itu bersatu Indonesia. Panjang kalau bicara ini adalah semua, hampir semua, sedikit semua itu bersatu Indonesia. Baik tersebut dengan anak bapak Bill Clinton, termasuk dengan Biden. Dia Biden itu kadang-kadang kita masonik. Ini kita masonik. Di perbesar kita masonik ini dalam kitab itu yang umur 300-an tahun itu ada Raman Illuminati atau Freemason. Hingga sekarang kalau bicara Donald Trump, secara tidak langsung dia tidak mengatur Freemason, tapi dia mendukung dalam pengertian eksistensi Yahudi, bukan lagi Israel. Dia itulah yang menentang penangkapan Putin, menentang penangkapan tapi mendukung penangkapan terhadap Putin. Kan ini kontradiksi. Israel tidak menjadi contracting state, tidak menjadi negara peserta dalam konvensi Statuta Roma. Begitupun Rusia, dua-duanya tidak meratifikasi. Tapi Amerika mendukung Putin untuk ditangkap oleh International Court Criminal Court (ICC). Tapi untuk penangkapan terhadap Netanyahu, dia nggak mau. Ini benar. Dan dia sekarang lagi kembangkan Abraham Accords. Apa itu Abraham Accords? Perjanjian Abraham untuk di Palestina dan untuk Timur Tengah. Maksudnya Abraham Accords itu 3 agama menjadi satu di Palestina, Yahudi, Kristen, Islam. Kalau dia mau 3 agama berarti menguasai atas Kudus, baru kemudian nanti dianggap peserta dalam perjanjian Abraham Accords itu untuk perjanjian ekonomi kebudayaan, termasuk perjanjian alutsista. Bagi negara-negara yang menolak, dikucilkan dalam dunia perdagangan dan dalam persenjataan. Itu maunya Donald Trump, penjahat besar itu. Jadi tidak dapat dibenarkan dapat Donald Trump yang menjadi Abraham Accords
tiga agama untuk di Palestina, tidak mungkin. Dan itu memang kemauan mereka untuk menangkal perlawanan terhadap Palestina. Dan dalam hal ini terkait dengan isu politik yang demikian cepat bagaimana terjadi di Suriah. Karena Suriah itu ternyata memang pusat dari Islam. Karena di Suriah nantilah umat Islam akan terkonsolidasi di bawah kepemimpinan Imam Mahdi Abdullah bin Muhammad. Dan memang di Masjid Umayyah Menara Putih, disitulah nanti akan turun Nabi Isa AS, dan disitulah Imam Mahdi akan melakukan perlawanan terhadap kaum kafir. Nah, saya persingkat di masa dulu. Ini satu doa yang lihat nilainya. Ini kalau diperbesar, ini lambang Baphomet. Ini pun juga Baphomet yang tadi dan begitu. Ini kan kalau dibentuk ini ada segitiga. Ini pancaran sinar. Ini pun mata satu terdiri dengan pancaran sinar. Sinar itu melambangkan lambang daripada Kabbalah, paganisme Mesir kuno, yang mendewakan sinar matahari, Kabbalah, yang diturunkan oleh Dewa Maya, yang menghantam matahari, yang kemudian oleh Kristen, Katolik, pasti di jalannya ada sinar cahaya. Jadi Tuhan itu kalau Dewa Maya matahari, nah kalau Kabbalah sinarnya matahari. Jadi ini kan sinar, ini sinar. Nah ini bintang ini bintang kalau diperlihatkan, ini menunjuk kepada begini. Di satu kualitas itu pada dan bertingkat. Ini kalau digaris segitiga, dua segitiga sama sisi. Ini juga segitiga. Ada apa ini segitiga mata satu? Segitiga mata satu ada sinar. Terus jumlah batanya, susunannya ke atas ada 13. Jumlah batanya ada 72. Nah sekarang kita bahas bintang David Jonis itu masih terpisah dengan Ephorimus Unum. Ephorimus Unum itu dari banyak menjadi satu, masih terpisah dia. Ini mata satu yang mengontrol dunia. Dia mata satu mengontrol dunia. Di bawahnya ada tumpukan bata yang belum menyatu. Ini kan kosong yang belum menyatu. Menurut Badan Pembentuk rancangan uang dolar Amerika sebelum dia sah dijadikan mata uang resmi dengan bantuan IMF yang tidak lain tidak bukan dibantu oleh Rothschild, mengatakan ini masih membutuhkan perjuangan untuk menyatukan bata di bawahnya dengan bata di atas. Masih ada pekerjaan yang banyak. Jadi belum sempurna menyatukan bata segitiga di atas dengan bata segitiga di bawah. Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Namun belum ada, belum dapat ditemukan. Mata satu ini apa? Bukan sekadar mata, nanti kita bicara. Jadi mata satu itu yang di dalam lingkupan segitiga dia masih terpisah dengan benda-benda di bawahnya. Tapi kesemua pihak yang tercakup dalam pemahaman Zionis akan mempertemukan kepentingan pengelolaan locus of the truth, tatanan dunia baru yang belum terpisah menjadi satu kesatuan dengan menjadikan dari banyak menjadi satu pemerintahan tunggal di ini di bawah otoritas kekuasaan Zionis. Kapan itu? Pada saat pertemuan di akhir zaman. Dia menginginkan itu. Apa yang kita rasakan sekarang? Globalisasi. Sekarang ada tulisan Aniskeptis. Aniskeptis itu 13 huruf. Bermakna semoga dia senang dengan proyek ini.
Siapa dia itu? Dia itu Lucifer alias Iblis alias Dajjal. Jadi mata satu di dalam orang tua itu adalah benar mata Dajjal. Mata satu itulah Illuminati, mata Horus dalam paganisme di Mesir kuno, dan mata Dajjal. Segitiga itu adalah susunan 13 lapisan piramida, dan itu belum bertemu dengan mata satu. 72 mata menurut Illuminati, bukan 72 golongan, tapi adalah 72 kekuatan Tuhan. Tuhan itu siapa? Kabbalah. Ada lautan nanti. Ada lautan. Apa makna lautan di dalam uang $1? Kenapa ada lautan yang diciptakan piramida tadi? Ternyata lautan itu menunjuk kepada laut selanjutnya, bahwa sahabat Nabi pada saat memeluk Islam kesasar ketemu yang biasanya namanya Dajjal di salah satu pulau itu di Laut Besar. Tapi kalau menurut Muhammad Isa Daud, sekarang sudah ada sudah berbeda tempat di segitiga berbeda. Nanti kita lihat angka Romawi itu menunjukkan tahun dirikannya Illuminati tanggal 11 17 Juni. Setelah itu baru kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776. Dan lebih persempit lagi, angka ini menunjuk angka setan 666. Nomor sampai 10 dalam uang $1 itu menunjuk kepada pemikiran karya yang dapat dibaca dalam buku Adam tersebut. Jadi bukan pemikiran orang Amerika, semua itu pemikiran Yahudi. Global Suno dengan tulisan ini menyatu dengan bintang ini. Tidak sembarangan dia menyebut dari banyak menjadi satu. Inilah yang disebut New Age Movement, gerakan baru dalam hal agama baru. Dalam hal ini adalah agama Abraham yang menyatukan 3 agama tadi, Yahudi, Kristen, Islam, yang kemudian oleh Donald Trump disebut dengan perjanjian Abraham menyatukan 3 agama. Dan ditambah dengan tambahannya suara-suara ateis agnostik. Jadi mereka sudah melakukan ini sudah sejak lama, dan itu ada saat dibentuk protokol of Zionis pada saat didirikannya Illuminati tanggal 1 Mei 1917. Maka kita lihat ini biasa 2 segitiga sama sisi, semua bintang itu menjadi nama Yahudi. Oke, ini juga 13, ini juga 13, ayatnya 13. Yang menarik, ngapain orang Amerika pegang batang zaitun? Emang ada zaitun di Amerika? Karena zaitun itu menunjuk sah. Dia menyekam dengan batang zaitun. Di mana ada di benua Amerika ada pohon zaitun, berarti mereka sudah paham bagaimana kekuatan Islam. 13 garis perisai, 13 daun zaitun, 13 butir zaitun, 13 anak panah, 13 suku Israel bagi mereka, 13 kesadaran tempel, 13 orang masuk yang mendirikan Illuminati pada saat dideklarasikan oleh Adam Smith. Kekuasaannya itu utara timur selatan barat, makanya satu Juli. Nah, sekarang Anis Eksis, ini membentuk kata masa itu orang segitiga sama sisi ini bukan main-main, karena sudutnya pasti 60 kalau 3 60 nolnya hilang 6 cm.
Siapa yang tahu di dalam uang $1 ada dewa pagan Yahudi yang disebut Moloch, gunung hantu. Itu tepatnya di ujung sebelah kanan di dalam kuping tangan berapa 0 sekian dengan kaca pembesar itu ada berapa gunung. Nggak mana-mana ini burung, nggak beda-beda. Nggak pernah diganti, Pak. Ini burung yang ini dijadikan kekuatan daya tarik mereka karena menggunakan burung hantu dewa pagannya. Nah, konek dolar ganti rubah hurufnya jadi huruf kecil, bacanya dibalik pakai kacamata sembung yang dibaca kacamata dolar Paul.ja. Inilah kekuasaan mereka. Dari mata satu ini ada 50 organisasi level internasional. Satu organisasi bisa melahirkan puluhan bahkan ratusan organisasi. Capek kita ngomong ini, Pak. Yang paling bahaya di Indonesia Amerika Serikat, hari London, serang sama itu. Yang penting kita nggak diundang, kita nggak diundang. Hubungan Amerika yang undang aja sih, American Jewish Committee. Itu ada IPEC, ada lain-lain. Serem hari ini. Ini asal tahu. Sekarang ini cacat. Nanti lebih lengkapnya banyak relatif saya mungkin. Kisah tentang Dajjal ini dimakan populer mengacu kepada hadis kami dari dia belum yang terdampar, kemudian ketemu makhluk pada jasasa, nggak tahu kepala, nggak tahu kaki, berbulu tebal, dan manusia itu di luar ada orang yang menantikan manusia untuk mengetahui masa saat ini. Tetap dia menanyakan itu dalam Tiberias, Yohor, pasti ada nggak kurma baisan, masih ada kan? Masih. Ntar dia akan habis airnya Tiberias begitu pun. Kalau sudah keadaan demikian, sebentar lagi ditanya lagi, itu Nabi pemimpin umat, ada gak? Udah ada, namanya Muhammad. Nanti aku akan bebas. Dia mengatakan di dalam satu pulau itu di daerah Sam, Korea, dan pastinya dia akan muncul ketika kami mengajari datang ke Nabi membenarkan itulah Dajjal, itulah Dajjal. Tapi 3 kali disebut dari Sam. Tapi menurut Muhammad Isadau dalam penelitiannya hampir 10 tahun lebih dia menulis buku itu Dajjal muncul dari sini juga muda, dikatakan Dajjal itu adalah di Indonesia itu menunjuk Yami, Florida, dan Kenjuan. Nah ternyata Florida itu bermakna Florida Tuhan yang dia salah kalau ini dikabarkan tidak sama ada kekuatan dari kekuatan mistis. Saya tidak tahu, tapi telah menjadi pengetahuan umum segitiga ini disebut. Pertanyaan balik mata tadi, kalau saya tutup ini masih mata satu, tapi kalau saya buka jadi ada palu laut. Ternyata memang di sana palu laut yang ganas, distribusi. Jadi mata tadi ini satu tuh kalau kita balik palu laut. Tentu aja kalau palu laut yang demikian dalam siapapun lewat hilang. Siapa memudahkan ini? Nah, itu seselumit tentang kolaborasi antara Amerika dengan Indonesia. Mengapa demikian penting Baitul Maqdis, Al-Muqaddas itu? Karena terkait dengan geopolitik, stabilitas global. Apalagi
ditinjau dari segi geografis dan tinjauan militeristik, posisi sama seperti Indonesia ketika terjadi perang dunia. Posisi apa? Jadi karena waktu kita terbatas, saya sesuai dengan janji, ada waktu tersisa untuk kita jawab. Ya tidak lama, karena ini bisa 7 menit. Ya, silakan yang mau bertanya, ya silakan. Kita panjang, kemampuan saya jawab panjang lagi ya. Ya, dari berupa makhluk. Assalamualaikum. Saya mau tanya, dajjal itu berupa makhluk manusia atau hewan? Masih tadi saya paham itu dajjal. Ya, Assalamualaikum. Dari berbagai literatur yang saya baca termasuk Tokoh Asmara dan lain-lain, kalau bisa berlakuan Tokoh Asmara, kalau yang kita tanya ya, indikan konsen berbicara tentang masalah dajjal dan menyebutkan bahwa sebenarnya dajjal ini adalah manusia yang dilahirkan dari pasangan yang kurang bagus, kurang benar dalam keadaan sedikit pun haid dari tubuh. Jadi lahir dalam keadaan cacat, matanya itu selalu terpejam, bangunnya itu hanya sebentar dan tidur lagi, bangunnya lagi itu 1 tahun berubah. Dan di bidangnya malah tulisan kafar, matanya memang bukan tulang. Kiri-kirinya matanya bersebelah buka, tulisannya kafar. Nah, ketika ada suatu hal di bangsa itu, ya mungkin bangsa ini terkait dengan bangsa lu, karena bangsa itu punah, dipunahkan bangsa itu. Dia diselamatkan, dibawa ke satu pulau hijau namanya. Di pulau hijau itu dirawat, diajari. Menurut Muhammad SAW, yang mengajar adalah malaikat Jibril yang membentukkan diri sebagai jasa manusia. Ditemui oleh Nabi Majari itu dalam keadaan tangan kakinya itu begini, dirantai, dan memang matanya buka, tulisannya, dan itu dibenarkan oleh dia itu manusia, tapi kepastiannya bawa bapak. Nah, tapi kita bisa dilihat hadiahnya. Kita dalam pemahaman ini, siapapun nanti pada akhirnya pada masa itu akan menghadapi dajjal, dia mesti kuat-kuat iman pada saat itu. Dan sekarang kita ini latihan. Dalam masa itu, itulah pertaruhan sebenarnya. Banyak orang yang ikut dia. Pertanyaannya, pengikut dajjal nanti kelak di akhir zaman itu hanya 70.000 Yahudi yang berperang dengan Nabi Isa, kayak yang mengeksekusi Nabi Isa pada saat selesai sholat, karena Nabi Isa disuruh imam. Nabi Isa menolak, aku mengikuti syariat Nabi Muhammad, yang menjadi imam adalah akhirnya Imam Mahmud. Itu di pintu loh, dajjal udah nunggu. Itu hanya di tanah yang memiliki hak otoritas, itu Nabi Isa di tanah meleleh. Pengikutnya 70.000. 70.000 itu Yahudi dari mana? Dari Iran. 70.000 pengikut dajjal adalah 70.000 Yahudi dari Iran. Silakan bisa. Pantes dikatakan oleh profesi pasti tetap dia baru dia akan mendukung Palestina.
omong kosong, termasuk hiburan. Ini permainan geopolitik dalam rangka mengacaukan Timur Tengah. Ketika pasukan Abu Muhammad Al-Laini melawan Assad, dengan cepatnya Israel melakukan penyerangan kepada Syria. Hezbollah menjadikan negara Libanon tidak kuat karena dibayang-bayangi oleh Hezbollah. Hezbollah dinudurkan oleh pendahulu Khomeini pada saat dia datang ke Libanon sebelum negara Libanon. Jadi keterhubungan Dajjal dengan Yahudi itu dimenjadikan yang menjadi pengikut Dajjal 70.000 Yahudi dari Irak, bukan disebutkan dari Palestina, dari Israel. 70.000 pasukannya 70.000, tapi dia nanam sampai sekarang pohon-pohon. Pohon-pohon itu kayak pohon kaktus gitu. Ini pohon tidak mau ngomong. Kalau ada orang Yahudi ngomong, ngumpat di tembok ngomong. Ini pohon tidak ngomong. Sekarang pohon itu udah mungkin ratusan ribu bahkan jutaan karena mulai begini untuk menjadi benteng kekuatannya. Itu 70.000. Tuhannya adalah Dajjal. Menurut orang Syiah, Imam Mahdi bukan Abdullah bin Muhammad, bukan keturunan Sayyidina Hasan yang dari Madinah, bukan. Menurut orang-orang Syiah, Imam Mahdi adalah anaknya Hasan Askari, namanya Muhammad bin Hasan Askari, yang sedang dalam keadaan baik. Umurnya semenjak sampai sekarang tahun 1000 tahun, 10 ya, iya 1000 tahun, 1070 tahun. Berdiri nanti muncul dari gua, memimpin dari Khurasan, Isfahan sebagai Imam Mahdi. Sudah Khurasan Isfahan tidak ada kaitannya dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi dia punya Mekah, kemudian nanti dibayar di Mekah di depan Mekah, membangun kekuatan di Lebanon, di Mesir, rumah ini itu waktu demikian. Dan dua lagi deh, satu lagi. Itu Mas Adi. Baik, kalau kita saya mohonkan dapat dimaklumi pemaparan yang terdekat, semoga bermanfaat untuk memahami dan kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk mendukung kebebasan kemudian sama atas kebenaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المعبود كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا
نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقول فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل يتيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur pada Bapak Ustaz datang memberikan ceramah dan tausiahnya. Selanjutnya di baca oleh guru kita Bapak Ustaz Hakim Sulaiman Alhamdulillah, acara demi acara kita kembali menjadi bersama istighfar dan Astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya membawa acara maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan di dalam pembuatan acara ini. Hancurkan Yahudi dan Nasrullah. Takbir, aku kena semua.